Oh udah jadian? Oh iya. Kalau emang benar tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Amin, yang baik-baik didoain pasti diaminin. Tapi benar sudah official gitu. Nah, Ferel berarti begitu dicintai ibu-ibu. Mungkin ini kali satu hal ya teman-teman, saya nggak pernah gimmick pokoknya. Jadi apa yang dilihat itu adanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk benar-benar bisa melupakan cinta yang pernah membekas begitu mendalam? Bisa jadi, memerlukan waktu yang cukup lama bagi mereka untuk saling melupakan. Tapi ironisnya, yang justru sulit melupakan bukan mereka, melainkan orang-orang yang menyaksikannya. Dan itulah yang terjadi antara Verrell Bramasta dan Natasha Wilona. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak mereka berpisah, tapi publik seperti tak pernah lelah mengaitkan mereka. Bahkan ketika Verrell kini terlihat makin dekat dengan Fuji. Lantas, bagaimanakah hubungan Verrell dan Natasha Wilona? Dan apakah benar Natasha Wilona terkejut saat mendengar Verrell dan Fuji sudah resmi berpacaran? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Saat kabar kedekatan Verrell dan Fuji mulai semakin hangat menjadi sorotan publik, Natasha Wilona tampak tenang saat mendengar kabar bahwa Verrell dan Fuji diduga telah resmi berpacaran. Dalam sebuah pernyataan singkat, Natasha Wilona mengucapkan selamat kepada Fuji dan Verrell. Kalau memang sudah benar menjalin hubungan, aku ucapkan selamat. Semoga langgeng sampai maut memisahkan, ucap Natasha Wilona. Verrell pun juga sempat menyebut bahwa dirinya bukan sosok yang suka membuat gimmick. Dan apa yang terlihat di depan kamera, itulah yang sebenarnya terjadi. Oh udah jadian? Oh iya. Kalau emang benar tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Amin, yang baik-baik didoain pasti diaminin. Tapi benar sudah official gitu. Nah, Ferel berarti begitu dicintai ibu-ibu. Mungkin ini kali satu hal ya teman-teman, saya nggak pernah gimmick pokoknya. Jadi apa yang dilihat itu adanya. Natasha Wilona mengaku, selama hubungan Fuji dan Verrell membawa kebahagiaan bagi keduanya, ia tidak melihat alasan untuk merasa terganggu. Karena bagi Natasha Wilona, cinta yang pernah hadir tak harus berakhir dengan luka. Ada hal-hal baik yang tetap layak disyukuri, meski kisahnya tak lagi berlanjut. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya tetap mendukung siapapun, termasuk mantan kekasihnya sendiri. Sikap seperti inilah yang menunjukkan bahwa kedewasaan bukan tentang siapa yang paling cepat move on, melainkan siapa yang paling tulus mendoakan tanpa berharap balasan. Aku sih ngeliatnya kayak oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan mereka juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, ini nggak ada yang salah nih. Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat supportive dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka, karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Denny Darko melihat bahwa hubungan antara Fuji dan Verrell kini berada dalam fase yang cukup krusial. Menurut Denny Darko, sebenarnya hati Verrell sudah menetapkan pilihan. Tapi yang menjadi persoalan, pilihan tersebut belum bisa diucapkan secara resmi. Menariknya, justru karena belum adanya pengikat yang jelas, bisa menimbulkan kemungkinan akan hadirnya masalah dari berbagai arah. Denny mengatakan, selama ini Verrell memang selalu menjaga sikap sebagai publik figur. Ia memahami bahwa setiap langkah akan menjadi sorotan,
dan setiap keputusan yang ia buat akan selalu dinilai dan menjadi perhatian. Di sisi lain, Fuji pun berada dalam posisi yang tak mudah. Ia tahu, cinta yang mereka bangun sedang diuji oleh waktu dan harapan banyak orang. Namun Denny mengingatkan, semakin lama hubungan ini menggantung tanpa kepastian, semakin besar risiko munculnya keretakan. Apalagi jika di satu sisi di antara mereka masih memiliki hati dari masa lalu yang belum benar-benar tertutup. Dan jika benar, bahwa Natasha Wilona suatu saat nanti mengambil langkah mengejutkan seperti berpindah keyakinan, maka bukan tidak mungkin, rasa lama itu akan kembali mengguncang. Itulah sebabnya, Denny menyarankan agar hubungan Ferrell dan Fuji segera menuju ke hubungan yang lebih serius. Hatinya sudah pacaran, kalau menurut saya hatinya itu sudah pacaran. Tapi kalau status ya kan belum diucapkan, masa iya kita duluin. Tapi kalau menurut Bang Darko nih, kacamata Bang Darko itu mereka itu cocok gak sih Bang? Itu pertanyaan apa sih? Ya iyalah cocok lah, orang tuanya juga satu partai, ganteng, terkenal, cantik, juga beken. Jadi kalau menurut saya sih malah ini kalau ditunggu lama-lama, nanti malah akan yang muncul itu permasalahan. Dan malah akhirnya nggak jadi nikah. Itu kecocokan dalam arti apakah nanti pasangan ini akan banyak. Mereka ini tuh harus segera gerak cepat untuk mengikat satu sama lain, meresmikan ini. Udahlah, apapun yang mereka sekarang punyai segera langsungkan saja. Kalau lama-lama nanti malah akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, maka saya di sini ingin mengatakan bahwa segerakan saja sebelum ini semua malah terjadi ya sesuatu yang kita nanti nggak pengen ini akan terjadi gitu. Nah, contohnya apa nanti? Saya akan kasih tahu. Kemungkinan yang terjadi sekarang. Kita akan lihat ini gelombang mualafnya cindo-cindo di Indonesia. Nah, saya cuma takut kalau salah satunya adalah Natasha Wilona. Kalau Natasha Wilona nanti mualaf, itu kayaknya Ferrell akan bimbang dan gundah gulana. Dan bisa saja dia akan kembali ke Natasha Wilona saat mengetahui cinta abadinya. Itu akan kembali padanya. Gitu. Tapi kalau sekarang ya mereka bisa dikatakan dekat gitu ya. Apakah udah ada rasa cemburu gitu belum? Ya cemburu lah, ada lah ya, ada dong. Nah, makanya pun bisa saja yang ditakutkan oleh Fuji di sini. Kenapa kok nggak segera membungkus hubungan ini adalah karena cintanya Ferrell pada Natasha Wilona ini itu benar-benar cinta mati. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ferrell bisa melupakan cinta pada Natasha Wilona ini tadi? Itu yang membuat Fuji ini sepertinya bimbang dan ragu. Apakah maksudnya mereka bagaimana sih hubungan kedepannya kalau mereka jadi gitu? Apakah bakal adem hubungan atau bakal berantem kan ya Gen Z gitu? Ya nggak bisa kita katakan Gen Z atau apa ya. Makanya saya ingin katakan bahwa ini hubungan ini lagi mesra nih. Ini harus segera dibungkus dengan sesuatu. Kalaupun nggak nikah, segera bertunangan lah. Karena jika ini nggak diikat, saya sih berpikir nanti yang akan muncul itu permasalahan. Dan itu bukan karena Gen Z atau apa. Karena hubungan itu naturalnya seperti itu. Kalau nggak segera diikat, yang kita takutkan permasalahan yang malah akan timbul. Oke, apa sih yang sampai saat ini masih menjadi penghalang mereka? Mungkin belum publik atau gitu gimana apa sih? Ferrell ini kan dia memiliki banyak profesi ya. Selain jadi anggota DPR, dia juga masih seorang artis, selebriti, bintang iklan, dan semua hal. Dan dia juga menjaga nama baik partainya, menjaga nama baik keluarganya, dan sebagainya. Yang mana dia nggak mau nanti kalau seandainya dia mengiyakan sekarang ini. Atau mengumumkan. Terus terjadi hal-hal yang namanya hubungan ini kan akan disorotkan. Nah, nanti misalkan Fuji harusnya pergi kemana, Ferrell nggak ikut karena harus tugas partai atau tugas wakil rakyat. Terus kemudian nanti dikatakan nggak sayang atau apa. Hal-hal yang malah yang ditakutkan ini adalah netizen itu sendiri. Karena Fuji ini kan apapun itu kayak bajunya Fuji aja dikomentarin seperti itu. Nah, hal seperti ini yang membuat hubungan mereka ini jadi diterusin atau enggak ya ini ya, atau kita umumin atau enggak, karena spotlightnya pasti akan sangat terang kepada mereka. Kalau emang jadi gitu di depannya ada penghalangan lain kayak orang ketiga gitu. Orang ketiga selain Natasha Wilona saya pikir ya mungkin Aisar itu ya, tapi kalau Aisar saya pikir ya nggak terlalu ini. Nah, cuman saya tuh melihat ada juga kemungkinan ada seorang mantan ini dari masa lalu yang sepertinya belum bisa melupakan. Tapi saya nggak enak nyebut namanya.
Mantannya siapa? Mantannya Fuji. Dan Saya nggak enak nyebut namanya, ini malah ribut nanti. Jangan disebut. Nah, tapi hal seperti ini tuh sepertinya akan membuat gini loh, kalau udah nikah itu semua udah lancar. Nah, menuju ke pernikahan ini, prahara itu biasanya akan bermunculan. Yang kita takutkan hal-hal yang seperti yang tadi saya katakan akan membuat ya hubungan ini jadi merenggang. gitu maksudnya. Bisa macam-macam ya. Oke, Bang Denny, apa yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk nantinya menikah? Jadi kalau saya pikir sih nanti akan ada satu waktu di mana ternyata ada ketidaksengajaan. Terus muncul ketidaksengajaan berikutnya. Nah, terus akhirnya mereka akan terus sampai akhirnya menikah. Ketidaksengajaan tuh kayak misalkan tiba-tiba nanti kedua orang tua ketemu. Terus kemudian mereka ini ketemu sama orang yang dianggap mungkin dituakan atau apa yang mengatakan, ya udah cepet nikah biar nanti nenek bisa melihat kalian ini. Akhirnya, aduh mumpung nenek masih ada atau apa misalkan ya seperti itu. Ketidaksengajaan akhirnya membuat mereka berdua ini memutuskan untuk ya udah, yuk kita jalanin aja, yuk cepetin seperti itu. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan mengejutkan dari Denny Darko mengenai hubungan Fuji dan Verrell Bramasta. Apakah Fuji sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Ataukah masih ada keraguan dalam hubungan mereka? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.